Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk semua? Baiklah. Untuk pagi hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran selanjutnya, itu pelajaran bahasa Indonesia. Semuanya bawa bukunya. Nah, kalau bawa silakan dibuka bukunya halaman 130. Buka bukunya halaman 130. Sudah dibuka? Sudah? Perhatikan. Coba kalian lihat itu. Berhati-hati di mana saja. Jadi kita lihat judulnya juga, itu sudah berhati-hati di mana saja. Maksudnya di mana kita berada kita harus berhati-hati. Di mana saja kita harus berhati-hati. Di jalan. Terus di mana lagi? Di jalan. Terus kita harus hati-hati juga di sekolah. Juga kita harus berhati-hati. Saat kita di jalan, bagaimana cara kita harus berhati-hati? Harus melihat ada atau tidaknya kendaraan bermotor, kendaraan bermobil, kendaraan mobil, ada kendaraan motor atau tidak. Saat kita menyeberang, saat di jalan kita itu berjalannya dari sebelah mana? Kita berjalan dari sebelah kiri. Jangan berjalan di sebelah kanan. Kalau kita berjalan di sebelah kanan, kita ditabrak orang. Jadi berjalannya dari sebelah kiri. Mana tangan kiri? Jadi berjalannya di mana arah kanan kiri kita, disitulah kita berjalan. Jangan berjalan dari sebelah kanan. Kalau kita berjalan di sebelah kanan, kalau ada motor atau mobil dari depan, kita akan ditabrak. Kalau misalkan di perkotaan, di kota-kota, ada yang namanya lampu merah. Lampu adalah tanda saat kita akan menyeberangi jalan. Ada tanda-tanda lampu, namanya rambu-rambu lalu lintas. Ada berapa warna? 3. Ada 3 warna. Dalam 3 warna pada lampu rambu-rambu lalu lintas itu ada maknanya, ada artinya. Merah, tandanya apa? Kuning, hijau, jalan. Jadi tanda rambu-rambu lalu lintas itu ada 3, merah, kuning, hijau. Merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau jalan lagi. Saat lampu hijau kita mulai berjalan. Itu adalah tanda rambu-rambu lalu lintas. Terus di permukaan juga kita bisa melihat ada garis putih hitam, putih hitam. Itu namanya apa? Zebra cross. Itu jalan untuk berjalan kaki. Ada juga yang di samping-samping jalan. Ada juga yang berwarna putih, hitam juga, itu namanya trotoar. Itu perjalanan trotoar. Jalan trotoar itu adalah jalan untuk berjalan kaki.
jangan jalannya di tengah-tengah. Kalau kita berjalannya di tengah-tengah, apa yang terjadi? Tumpul, ditabrak oleh kendaraan yang lain. Itu kita harus berhati-hati di jalan. Nah, di sini ada cerita tentang Ibu dan Kuki. Dalam cerita tersebut itu adalah Kuki itu adalah seorang anak yang ingin pergi sekolah dengan cara berjalan motor atau jalan kaki. Dengan cara berjalan kaki. Apa pesan ibu? Harus berhati-hati. Kalau di jalan harus berhati-hati. Jalannya dari sebelah kiri. Dan ibu berpesan juga apa? Harus berjalan di trotoar. Itu cerita Kuki dan ibu. Nah, terus coba ke halaman 132. Coba kita lihat pada gambar tersebut Kuki itu berjalan di mana? Dengan trotoar tadi ini tapi jalan besar. Nah, untuk itu coba perhatikan di sini kita memahami tanda seru. Mari kita tahu tanda seru itu adalah tanda di garis lalu di titik di bawah itu yang merupakan yang dinamakan tanda seru. Terus ada lagi tanda tanya. Kalau tanda tanya mendengar tanda tanya. Tanda seru itu kalau tanda seru ini adalah tanda yang dipakai di akhir kalimat yang menunjukkan perintah. Jadi kalimat tanda seru itu harus kita letakkan tanda seru itu jika kalimat tersebut menunjukkan kalimat perintah. Contohnya apa? Berhati-hatilah di jalan ya. Diakhiri dengan tanda seru. Berhati-hatilah berarti itu adalah kalimat perintah. Ya. Kalau kita ingin misalkan meletakkan tanda seru berarti kalimat tersebut menunjukkan kalimat perintah dan diakhiri dengan tanda seru. Apalagi selain itu? Aku berjanji akanku tanda seru juga dipakai untuk menunjukkan kesungguhan. Contohnya seperti aku berjanji akan mematuhi pesan ibu. Aku berjanji akan mematuhi pesan ibu dan diakhiri dengan tanda seru. Jadi tanda seru itu digunakan untuk kata kalimat itu berisi perintah. Kalimat juga dipakai untuk mengungkapkan kesungguhan. Terus yang ketiga itu yang dipakai juga untuk menunjukkan kekaguman. Contohnya misalkan alangkah cerah langit pagi ini. Kekaguman. Apa yang dikagumi? Langit yang langit yang cerah. Jadi untuk menggunakan tanda seru itu ada 3 tadi. Yang pertama tadi apa? Untuk kalimat perintah. Terus yang kedua untuk menunjukkan kalimat kesungguhan. Terus kalimat kekaguman. Tanda seru. Lalu tanda seru itu di akhir kalimat. Peletakannya di akhir kalimat. Itu. Terus tadi cerita Kuki. Terus ada juga kalau kita misalkan tanda-tanda di dalam tanda-tanda
Nah, selain itu apa lagi? Saya dengan tanda-tanda peringatan. Misalkan kalau di Pangkal Pinang ada seperti belokan mengenai kan? Nah itu berarti kalau nyetir kiri berarti di depan ada belokan kiri. Tetapi kalau nyetir kanan di depan juga ada belokan kanan. Itu adalah tanda-tanda peringatan yang harus kita ketahui seperti lampu merah tadi. Itu juga tanda-tanda peringatan. Selanjutnya ada pertanyaan. Ya, bertanya, tanyalah. Ada pertanyaan? Hanif? Nggak paham belum? Tentang tanda-tanda yang ada di jalan, di samping-samping jalan raya. Misalkan kalau biasanya kalau di kota Pangkal Pinang itu ada tanda misalkan seperti rumah. Misalkan ada seperti parkir mobil, misalkan ada mobil seperti berarti di depan itu ada parkiran untuk mobil. Kalau ada gambar motor berarti tandanya untuk parkir motor. Itu macam-macam tanda-tanda peringatan yang harus kita ketahui.